Bidan. Selamat siang Ibu, silakan masuk. Silakan duduk nih ke Ibu. Terima kasih Ibu Bidan. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Laksmi. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Bu Bidan, maksud dan tujuan saya datang ke klinik Ibu ini, saya ingin memasang KB Bu. Sebelumnya, saya bicara dengan Ibu siapa? Saya bernama Ibu Eka. Ibu Eka berumur berapa? Saya berumur 23 tahun Ibu Bidan. Sebelumnya, Ibu memakai KB apa Ibu? Jadi 1 tahun belakangan ini saya menggunakan pil KB Ibu. Selama Ibu menggunakan pil KB, apakah Ibu ada keluhan? Keluhannya seperti berat badan saya naik Ibu, terus saya sering nyeri payudara. Selain itu juga saya sakit kepala Ibu menggunakan pil KB. Baik, setelah saya lihat Ibu mengalami kenaikan berat badan. Nah, saat Ibu mengalami kenaikan berat badan, apakah Ibu merasa ada ketidaknyamanan? Ya Ibu, saya tidak nyaman dengan kenaikan berat badan ini. Saya jadinya merasa stres Ibu akibat kenaikan berat badan ini. Selain itu juga saya merasa adanya kegagalan dalam penggunaan pil KB ini Ibu. Seperti itu. Baik Ibu, setelah saya dengar permasalahan Ibu, saya dapat simpulkan bahwa ada beberapa metode KB lainnya selain Ibu bisa menggunakan KB pil. KB pil itu ada beberapa metode lagi Bu untuk KB. Yang pertama itu ada AKDR atau biasa Ibu taunya itu KB spiral. Nah, KB ini biasanya Ibu gunakan dan akan melakukan pengontrolan setelah 1 tahun sekali, dan bisa Ibu melakukan pengontrolan pada 2 minggu saat Ibu pertama kali melakukan pemasangan. Nah, di sini ada KB pil dan Ibu juga sudah memakainya dan Ibu juga sudah tahu efek samping dari pemakaian KB pil. Nah, ini ada KB suntik 3 bulanan. Biasanya KB suntik ini Ibu lakukan setelah 3 bulan Ibu melakukan suntik pertama. Terus itu juga ada suntik bulanan. Nah, suntik bulanan ini biasa Ibu lakukan setiap bulannya. Lalu itu ada suntik susuk atau biasa Ibu taunya suntik implan. Nah, suntik ini biasa Ibu lakukan di lengan Bu. Nah, selanjutnya itu ada kontak pria dan kontak wanita. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, apakah Ibu sudah memiliki anak? Sudah Ibu, anak saya baru 2. Dan apakah Ibu ingin berencana kembali nantinya untuk memiliki anak? Ya, berencana Bu. Tapi saya di sini bertujuannya untuk mengatur jarak anak saya aja. Baik, karena Ibu ingin memiliki anak, berarti saya tidak perlu lagi menjelaskan ini karena fungsi dari KB ini untuk ibu atau suaminya yang tidak ingin memiliki anak lagi. Selanjutnya itu ada metode kontrasepsi kondom. Nah, untuk pemakaian ini Ibu bisa gunakan pada saat Ibu akan melakukan hubungan intim dengan suami Ibu. Nah, selanjutnya itu ada KB mal. Nah, biasanya KB ini digunakan oleh ibu yang masih menyusui Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti penjelasan saya? Sudah Ibu, saya sudah memahami penjelasan ataupun informasi yang Ibu berikan kepada saya. Baik, jika Ibu bisa memahami penjelasan saya, apakah Ibu bisa mengulang kembali apa yang saya jelaskan? Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya di sini mendapatkan informasi bahwa ada beberapa jenis metode KB yang saya dapatkan informasi dari Ibu. Yang pertama itu ada KB AKDR atau spiral. Biasanya ini itu melakukan kontrol setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya itu ada KB pil atau pil KB itu saya sudah tahu dan efek sampingnya juga saya sudah tahu, serta KB suntik 3 bulan dan suntik bulanan. Jika suntik 3 bulan itu melakukan suntikan itu setiap 3 bulan sekali, apabila suntik bulanan itu setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya itu ada KB susu atau AKBK. Biasanya KB ini diletakkan di lengan ataupun di bawah lengan seperti itu Ibu. Dan untuk
kontak pria dan kontak wanita ini biasanya dipergunakan atau disarankan bagi wanita ataupun suami istri yang tidak ingin memiliki keturunan ke depannya. Lalu ada alat kontrasepsi kondom yang digunakan untuk melakukan atau sebagai apa sih namanya, kayak gini, kalau setiap hubungan intim itu biar tidak terkena penyakit hubungan seksual seperti itu, kena HIV, lebih baik menggunakan kondom. Selain itu ada metode mal yang biasanya digunakan oleh ibu menyusui seperti itu. Terima kasih bahwa Ibu sudah mengerti penjelasan saya. Jadi, Ibu mau menggunakan KB apa? Jadi begini Bu Bidan, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Ibu, dan saya juga sudah memahami informasi dari Ibu dan saran yang Ibu berikan, saya mengambil keputusan saya akan menggunakan KB AKDR atau KB spiral. Baik Ibu, jadi saya simpulkan bahwa Ibu ingin mengganti KB pil menjadi KB spiral. Apakah benar Ibu? Ya Ibu, seperti itu keputusan saya. Jadi kapan saya bisa pasang KB-nya ya Bu? Coba saya lihat tanggalan dulu ya Ibu. Ya Ibu. Jadi dari jadwal yang saya lihat ada tanggal 18 sampai tanggal 22 Desember. Ibu bisa melakukan pemasangan itu pada tanggal itu. Jadi jika Ibu ada kendala di tanggal itu, Ibu bisa melakukan konfirmasi kepada saya. Jadi saya akan memberikan nomor saya kepada Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Nanti saya juga akan mengajak suami saya agar dia mengetahui keputusan apa yang telah saya berikan. Terima kasih atas kunjungannya Ibu. Dan sekarang konselingnya sudah selesai. Mari saya antar ke depan Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Ibu.